Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Wongso Dirjan. Dalam renungan yang ketiga dari refleksi pada masa Prapaskah ini, kita akan bersama-sama menggeluti tema Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Tema ini sedikit saya ubah dari usulan Panitia Paskah dan Pentakosta 2021 agar sesuai dengan teks Alkitab yang hendak kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27 yang berbunyi demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oleh karena itu, saya berharap perubahan ini akan memberi makna yang lebih tepat secara tekstual dan lebih mendalam. Biasanya, dalam penderitaan yang amat berat, seseorang tidak lagi mengingat dan menunjukkan perasaan serta kepeduliannya pada orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya. Hal ini dapat dimengerti karena derita dan beban yang ia tanggung sudah sangat berat. Itulah sebabnya bacaan kita memberikan paparan kisah pendek yang cukup mencengangkan. Ketika di ujung kematiannya, Yesus masih sempat memandang kepada ibunya beserta perempuan-perempuan lainnya dan murid yang dikasihinya. Lalu ia mengucapkan pesan yang singkat namun tegas dengan tanda baca yang sangat jelas, yaitu, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Tentu saja, hal ini memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Pertanyaannya tentu, apa maknanya? Maknanya adalah bagi Yesus, relasi keluarga sangatlah penting dalam hidup ini. Apalagi relasi ibu dengan anaknya. Sekalipun penderitaan dan maut dapat menindih hidup kita, bahkan memisahkan kita secara jasmani, namun relasi cinta kasih dan pengalaman hidup bersama adalah abadi dan selalu bermakna. Oleh karena itu, sekalipun dalam penderitaan yang amat sangat dan kematian yang siap menjemputnya, Yesus tetap mengingat ibunya yang begitu kehilangan dan menderita bersama dengan derita dan kematiannya. Untuk itu ia meminta, bahkan lebih tepatnya menyuruh ibu dan murid yang dikasihnya untuk merajut hubungan kekeluargaan antara ibu dan anaknya, untuk menggantikan hubungan dirinya dengan ibunya, agar mereka dapat saling menopang dan menguatkan dalam cinta kasih yang sama yang Yesus dengan ibunya pernah alami. Inilah makna yang indah dan mendalam dalam ungkapan Yesus tersebut, sehingga tidak mengherankan jika sejak saat itu Maria Bunda Yesus tinggal dan hidup bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya itu. Selain itu, makna lain yang ditemukan dalam ungkapan itu adalah relasi yang khas antara ibu dengan anaknya. Relasi ini dapat dilihat dan dimaknai juga seperti relasi Allah Bapa kita dengan umatnya. Sekalipun Yesus adalah seorang Yahudi yang patriarkal, namun penghayatan Yesus tentang relasi Bapanya dengan umatnya
jauh melampaui pemahaman budayanya. Ia bisa melihat Allah Sang Bapa memiliki relasi seorang ibu yang mengasuh, mendidik, dan mencintai, bahkan mengorbankan hidupnya untuk umatnya. Ini suatu perubahan yang radikal dan revolusioner dari Yesus terhadap pemahaman teologis Yahudi yang patriarkal tersebut. Karena Yesus sungguh-sungguh mengalami relasi ibu dan anak yang khas dalam hubungan manusiawinya dengan Maria, ibunya. Hal ini tentu merombak pemahaman yang ada sebelumnya, menjadi pemahaman yang lebih lengkap dan seimbang tentang gambaran Allah, Bapa dan Ibu kita. Cinta yang tanpa pamrih serta pengorbanan yang tanpa batas lebih cocok dikenakan Allah sebagai ibu ketimbang Bapa. Dengan demikian, pengungkapan relasi ibu dan anak dalam perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib, menurut versi Injil Yohanes, ingin menegaskan pemahaman dan penghayatan penulis Injil ini tentang relasi Allah Sang Bapa itu seperti seorang ibu bagi umatnya. Ia telah berkorban segalanya bagi umatnya. Ia telah rela menanggung derita yang mestinya tidak perlu ia tanggung. Sama seperti seorang ibu yang bersedia menanggung semua itu bagi anak-anaknya. Demikianlah Allah telah menjadi bunda bagi semua orang, bahkan semua ciptaan, untuk menyelamatkan mereka. Inilah makna yang paling luas dari ungkapan Yesus di atas. Sekarang, mari kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita melihat bagaimana kita menghayati relasi kekeluargaan yang kita miliki, baik dengan keluarga inti kita maupun dengan keluarga besar kita, yaitu jemaat. Apakah relasi ini sungguh-sungguh relasi yang bermakna dan dapat menopang kita saat kita memasuki pergumulan-pergumulan hidup yang berat? Apakah cinta kasih yang terajut di dalamnya membuat kita sanggup dan kokoh melewati penderitaan bahkan kematian sekalipun? Bahkan kita sungguh-sungguh yakin bahwa cinta kasih adalah sesuatu yang terikat abadi di antara kita, melampaui kefanaan kita dan akan mempertemukan kita kembali dalam keabadian. Selain itu, apakah kita juga melihat Allah Bapa kita sebagai bunda kita yang bukan hanya memelihara dan melindungi kita seperti seorang ayah atau bapa, tetapi juga rela menanggung derita kita dan mengorbankan nyawanya seperti seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik kita dengan cinta kasih? Apakah dengan pemahaman ini pula kita bersedia memberi porsi dan tempat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dan hal sesuai dengan kemampuan dan minatnya? Dengan begitu, Allah dapat menjadi cerminan hidup kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi seperti dirinya, yaitu imitatio Christi dan imago Dei. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur jikalau dalam refleksi perenungan kami yang ketiga, kami boleh menghayati Engkau dengan hal yang baru, sifat dan karakter-Mu sebagai Bapa dan Bunda. Biarlah ini menolong kami untuk sungguh-sungguh menghayati secara seimbang Allah yang kami mengerti dan hayati itu, dan menempatkan hidup kami juga secara seimbang laki-laki dan perempuan. Dan tolonglah kami Tuhan, agar dalam penghayatan kami tentang kehubungan persaudaraan dan kekerabatan kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam penghayatan seperti yang Engkau kehendaki. Ada cinta kasih yang abadi, ada spiritualitas yang menghidupi hidup kami. Inilah Bapa doa kami, inilah sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.